Halo teman-teman. TikTok adalah salah satu aplikasi paling sukses dan paling cepat berkembang dalam sejarah dunia, tetapi aplikasi tersebut juga menjadi musuh negara-negara paling kuat, termasuk AS dan Uni Eropa. Lantas mengapa AS dan Eropa melihat TikTok sebagai musuh, dan apakah karena itu TikTok akan runtuh di masa depan? Mari kita cari tahu bersama di video ini. Pertama-tama, mari kita mulai dengan situasi saat ini, negara-negara barat terus-menerus mengeluarkan undang-undang yang melarang TikTok. Tindakan yang sangat keras dengan tujuan menghapus aplikasi TikTok dari negara-negara tersebut. Memimpin perang dengan TikTok kita bisa langsung memikirkan AS. Tentu saja, itu mungkin karena AS adalah pesaing terkuat Cina secara ekonomi, dan mungkin juga AS adalah negara dengan sistem keamanan paling ketat. Atau mungkin karena AS adalah negara adidaya, jika TikTok membawa manfaat buruk pada posisi ini, maka AS akan menjadi yang pertama menghentikannya. Dan bagaimanapun juga, AS juga menjadi negara paling agresif dalam menghapus TikTok. Segera setelah TikTok muncul pada 2019, banyak pejabat AS meminta CIA untuk menyelidiki TikTok karena masalah pengumpulan data dan ancaman keamanan nasional. Pada tahun 2020, Presiden Trump dengan tegas mengumumkan bahwa dia akan melarang aplikasi ini secara nasional. Meski Presiden Trump tidak terpilih kembali untuk terus melakukan tugas ini. Namun penggantinya, Presiden Biden, selalu menentang TikTok. Khusus pada tahun 2023, pemerintah AS memerintahkan dalam waktu 30 hari untuk menghapus aplikasi TikTok dari semua perangkat milik pemerintah federal. Artinya perangkat pribadi masyarakat tetap dapat digunakan secara bebas. Namun, yang menarik di AS adalah setiap negara bagian memiliki hak untuk membuat undang-undangnya sendiri. Oleh karena itu, beberapa negara bagian seperti New Jersey dan Ohio telah memutuskan untuk memberlakukan undang-undang yang melarang semua orang menggunakan aplikasi TikTok. Gubernur New Jersey berkata, selain melarang TikTok, saya juga akan melarang semua produk Cina dari perusahaan seperti Huawei, Tencent, atau Visi Haika. Ada kemungkinan di masa depan akan ada lebih banyak negara bagian di AS yang mendukung gerakan ini. AS disusul Denmark, setelah Pusat Keamanan Siber Badan Intelijen Asing Denmark menilai aplikasi TikTok berisiko dimata-matai. Majelis Nasional negara ini meminta seluruh pegawai untuk menghapus aplikasi TikTok dari perangkat mereka. Segera setelah itu, Komisi Eropa melakukan hal yang sama. Komisi Eropa telah melarang TikTok di perangkat seluler semua karyawan, menyebutnya sebagai tindakan keamanan siber. Karyawan Komisi Eropa diharuskan menghapus aplikasi TikTok dari semua perangkat yang mereka gunakan untuk bekerja paling lambat 15 Maret. Di Norwegia, meski negara ini bukan anggota UE, baru-baru ini Menteri Kehakiman harus meminta maaf secara terbuka di depan masyarakat, karena kedapatan memasang aplikasi TikTok secara diam-diam di ponselnya. Selain itu, kami memiliki banyak negara lain seperti Kanada, Denmark, Australia, yang melarang pegawai pemerintah menggunakan TikTok. Inggris, Republik Ceko, dan Irlandia juga sedang menyelidiki privasi data TikTok untuk melihat apakah dan sejauh mana itu harus dilarang. Tampaknya TikTok menghadapi boikot terbesar yang pernah mereka temui. Sebelum kejadian itu, perwakilan TikTok mengaku sangat kecewa. Mereka mengatakan larangan ini didasarkan pada alasan yang tidak berdasar. Selain itu, TikTok juga berusaha melakukan yang terbaik untuk membuktikan bahwa mereka sama sekali bukan ancaman keamanan, juga tidak mengumpulkan data dan melaporkannya ke pemerintah Cina. Tapi bagaimana bisa dipercaya? Jadi apa yang telah dilakukan TikTok? Di AS, TikTok menghabiskan $1,5 miliar untuk merestrukturisasi perusahaan melalui kemitraan dengan Oracle Cloud Software Corporation. Secara khusus, dalam waktu dekat, semua data pengguna AS akan disimpan di Oracle Cloud, dan data pengguna baru akan disimpan secara eksklusif di server penyedia ini. Oracle telah mulai mempelajari kode sumber, arsitektur teknologi, dan platform aplikasi TikTok untuk menilai risiko keamanan. Jadi, yang dimaksud TikTok adalah sekarang saya menyimpan data di perusahaan Amerika, yang dikelola oleh orang Amerika, jadi orang Amerika tidak takut lagi datanya terekspos. Selain itu, pihak ketiga termasuk pemerintah AS juga memiliki kewenangan untuk menyetujui kegiatan bisnis TikTok. Selain itu, aplikasi ini juga mendirikan anak perusahaan bernama TikTok AS Data Security, yang dioperasikan oleh Dewan Direksi Independen dari induk perusahaan. Pengawas, staf teknis, dan mengoperasikan produk dengan andal dan aman, legal, dengan privasi dan kerahasiaan. Ini diperkirakan menelan biaya sekitar $1 miliar Amerika per tahun, termasuk membayar auditor pihak ketiga dan memeriksa serta memeriksa kode sumber. Di Eropa, TikTok berencana membuka 3 pusat server baru untuk menyimpan data lebih dari 150 juta akun pengguna di sini. Saat ini, TikTok disebut mengancam keamanan negara-negara seperti AS dan Barat serta memiliki kemampuan untuk mencuri data pribadi pengguna dan mengirimkannya kembali ke pemerintah Cina. Khususnya, pemerintah Cina memiliki 1% saham di ByteDance, perusahaan induk TikTok. Sehingga memiliki kemampuan untuk mendominasi konten TikTok versi domestik Douyin di Cina. Tidak hanya itu, Tuan Gu Sugang adalah pejabat pemerintah Cina, juga memegang salah satu dari 3 posisi direktur perusahaan ini. Selain itu, menurut peraturan, perusahaan Cina mungkin diharuskan untuk mengungkapkan data kepada negara, serta membatasi transfer data sensitif lintas batas.
Padahal aplikasi TikTok selalu menegaskan tidak pernah dan tidak akan pernah memberikan data kepada pemerintah. Namun pada 22 Desember, perusahaan mengakui bahwa karyawan di Cina Daratan dan di AS mengakses data pengguna secara tidak benar. Setidaknya 2 reporter, termasuk seorang jurnalis FC, dikatakan telah dilacak dan dikumpulkan informasi pribadinya. Selain masalah data, TikTok juga diduga sengaja memanipulasi psikologi remaja. Ketua Komite Intelijen Senat AS mengatakan bahwa, jika Anda melihat apa yang ditonton anak-anak di Cina di TikTok versi mereka, kontennya memiliki penekanan kuat pada sains dan teknik. Dibandingkan dengan apa yang ditonton oleh anak-anak kita dan anak-anak di seluruh dunia, ini sangat berbeda. Oleh karena itu, selain pendataan, ini juga merupakan alat propaganda Cina. Apa pendapat Anda tentang aplikasi TikTok? Dan larangan negara-negara barat? Mari kita bahas di bawah ini di bagian komentar. Video berakhir di sini. Terima kasih teman-teman telah menyukainya, sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.